Oke, halo, selamat bertemu lagi dengan Ibu Maria Melani Bruginting. Bagaimana kabarnya Nenek Ibu? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Oke, ingat karena sekarang kita berada pada masa pandemi COVID-19. Jadi kalau kalian keluar rumah, ingat untuk selalu memakai masker dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangannya dan selalu membawa hand sanitizer. Seperti itu. Oke, di sini Ibu memberikan satu motivasi untuk anak-anak Ibu agar nantinya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar ya. Ingat, apapun yang kamu lakukan hari ini jangan biarkan terlewatkan. Harus ada yang kamu lakukan yang bermakna untukmu dan untuk semua orang. Nah, contohnya apa, Bu? Ya seperti ini. Jadi kamu harus fokus ketika Ibu menjelaskan pembelajaran ini. Karena apa? Pasti nantinya pembelajaran yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untukmu. Ya, jadi semuanya harus fokus dan memberikan hatinya untuk Ibu hari ini. Karena hari ini kita belajar yang namanya matematika. Tentang apa? Ya, kita belajar tentang yang namanya fungsi ataupun sering disebut dengan pemetaan. Udah ada yang pernah dengar tentang fungsi atau pemetaan? Iya, Ibu yakin belum pernah ya? Oke. Fungsi atau pemetaan itu adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Oke, memiliki suatu syarat tadi ya, relasi yang memiliki suatu syarat. Syarat suatu relasi bisa dikatakan nanti fungsi atau pemetaan adalah setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Berarti apa tadi syaratnya? Setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Oke, coba kamu perhatikan di atas ini. Nah, di atas ini sudah Ibu kasih gambar untuk membedakan yang mana nanti relasi, yang mana itu fungsi. Ya, coba kamu perhatikan di sini aku. Ada di relasi, kamu perhatikan di anggota domainnya ada angka 1, 2, 3, 4. Oke, di kodomain ada A, B, C, D. Perhatikan. Nah, di sini kan Ibu bikin diagram panah ya. Perhatikan. 1 Ibu pasangkan ke A, 2 dipasangkan ke B, 3 dipasangkan ke C, 4 dipasangkan ke D, dan 4 dipasangkan ke A. Nah, ini dia termasuk relasi, tetapi bukan fungsi. Karena dia tidak memiliki syarat dari fungsi itu sendiri. Kenapa seperti itu, Bu? Ya iya, coba kamu perhatikan. Di sini angka 4, dia memiliki dua pasangan, yaitu si A dan si D. Makanya dia bukan termasuk fungsi. Karena syarat fungsi apa tadi? Anggota domainnya hanya memiliki satu pasangan. Sedangkan di sini 4 memiliki dua pasangan, yaitu si A dan si D. Bisa paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi. Nah, di sana ada angka 1, 2, 3, 4. Kemudian ada angka huruf A, B, C, D di kodomainnya. Ya, coba kamu perhatikan. Si 1 Ibu hubungkan ke A, 2 dihubungkan ke B, 3 dihubungkan ke C, dan 4 dihubungkan ke D. Nah, kalau kamu lihat anggota domain yang 1, 2, 3, 4 ya, anggota domainnya itu tepat memiliki satu pasangan. Ya, memiliki satu pasangan. Satu pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya C, dan 4 pasangannya si D. Gitu. Bisa paham ya? Berarti di sini Ibu anggap kalian sudah paham untuk membedakan bagaimana yang disebut dengan relasi, bagaimana yang disebut dengan fungsi atau pemetaan. Oke, sekarang kita lanjut ke topik kedua. Topik kedua kita yaitu adalah istilah-istilah pada fungsi. Mungkin tadi kalian sudah mendengar yang mana domain, yang mana kodomain. Nah, di sini Ibu perjelas lagi supaya tidak ada yang bingung. Oke, nah di sini, di atas sini juga udah ada Ibu bikin gambar ya. Nah, gambar, berarti Ibu punya anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Relasinya di sini adalah ukuran sepatu. Seperti itu. Nah, di anggota himpunan A di sini ada namanya Ade, Bobo, Cece, dan Dimas. Ade, Bobo, Cece, dan Dimas. Di anggota himpunan B itu ada angka ataupun ukuran sepatu mereka dari angka 38, 39, 40, 41, sampai 42. Oke, coba kamu perhatikan. Ade memiliki ukuran sepatu 42. Jadi tanda panahnya mengarah ke 42. Dari Ade ke 42 seperti itu. Bobo memiliki ukuran sepatu berapa? 38, Cece juga 38.
Nah, sedangkan Dimas di sini memiliki ukuran sepatu 40. Nah, di sini jadi Ibu jelaskan sama kalian, yang mana domain, yang mana kodomain, yang mana nanti si rank. Gitu. Coba, domain di sini itu adalah seluruh anggota himpunan A, yaitu namanya yang Ade, Bobo, Cece, dan Dimas. Jadi 4 di sini adalah si domainnya, ya, ataupun daerah asal. Nah, sekarang kita lanjut ke kodomain. Kalau kodomainnya itu seluruh anggota himpunan B, yaitu 38, 39, 40, 41, dan 42. Gitu ya. Kalau kodomain itu sering disebut dengan daerah kawan. Nah, Bu, kalau ranknya, iya, rank itu adalah daerah hasil ataupun yang berhubungan dengan AD. Berarti dia memiliki ukuran sepatu tadi 42, ya. Bobo 38, Cece 38, dan Dimas juga 40. Dimas tadi 40. Jadi kalau dibilang rank daerah hasilnya yaitu 38, 40, dan 42. Itu yang disebut dengan daerah hasilnya. Bisa paham kira-kira? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu contoh fungsi dan bukan fungsi. Oke, nah di sini juga udah Ibu sediakan gambar biar anak-anak Ibu paham yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi. Coba kamu perhatikan. Di sini sudah Ibu sediakan gambar di mana anggota himpunan A siapa di sana? A, B, C. Kemudian anggota himpunan B siapa? X, Y, Z. Gitu ya. Bandingkan dengan yang di bawahnya. Nah, di bawahnya juga ada A, B, C dan X, Y, Z. Gitu ya. Yang di atas fungsi, yang di bawahnya bukan fungsi. Coba perhatikan kenapa bisa kayak gitu, Bu. Sama-sama punya anggota kok mereka, sama-sama dihubungkan juga gitu ya. Coba kamu perhatikan, oke ya. Untuk di sini ya, A-nya kan dihubungkan ke X, kemudian B dihubungkan ke Y, gitu ya. C dihubungkan ke Z. Artinya seluruh anggota domain di sini kan domainnya ya anggota himpunan A gitu ya, A, B, C. Seluruh anggota domain memiliki satu pasangan. Contohnya A pasangannya si X, B pasangannya si Y, C pasangannya si Z. Benar nggak mereka hanya memiliki satu pasangan? Benar, makanya mereka disebut dengan si fungsi. Nah, coba kamu perhatikan yang di bawahnya. Di bawahnya bukan fungsi. Kenapa seperti itu? Kalau kamu perhatikan, si A digabungkan ke X, dihubungkan ke X, si A juga dihubungkan ke Z. Artinya si A ini tadi kan anggota domain, Ibu bilang ya. Si A, B, C kan anggota domain. Si A-nya sudah memiliki dua pasangan, si X dan si Z. Makanya dia bukan termasuk si fungsi. Nah, yang lain juga ada yang membuktikan. Si C di anggota domain dia tidak memiliki pasangan. Padahal syaratnya tadi apa? Anggota domain harus memiliki satu pasangan. Nah, itulah sebabnya bahwasanya yang di bawah bukan termasuk fungsi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sana, di sampingnya udah Ibu sediakan lagi satu contoh lagi biar kamu lebih paham untuk membedakan yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi. Oke, coba di sebelah sana ada anggota himpunan A, tetap ya, A, B, C, dan anggota himpunan B, X, Y, Z. Bukan A, B, Z ya. Anggota himpunan A, B, Z, dan anggota himpunan B, X, Y, Z. Coba kamu perhatikan. Si A dihubungkan ke X, si B dihubungkan ke Y, si C dihubungkan ke X. Nah, ini duanya, C ke X, A juga ke X. Itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah, Bu? Ya nggak masalah. Kenapa? Karena anggota domainnya tetap memiliki pasangan, tetap memiliki satu pasangan, ya. Walaupun pasangannya sama nggak apa-apa. Yang penting dia nggak selingkuh di domainnya. Seperti itu. A pasangannya si X, B pasangannya si Y, C pasangannya di sana adalah si X juga, nggak apa-apa. Yang penting mereka tetap memiliki pasangan, ya, hanya satu pasangan, gitu. Bisa dipahami kira-kira? Kemudian coba kamu perhatikan, itu tadi kan termasuk fungsi. Coba perhatikan di bawahnya. Di bawahnya itu yang bukan termasuk fungsi. Kenapa? Karena di sana terlihat bahwasanya si B itu kan anggota domain tadi ya. Si B di sana selingkuh. Artinya apa? Dia memiliki dua pasangan, X dan Y, gitu. Sedangkan si Z dia tidak memiliki pasangan. Dia tidak dapat pasangan, makanya dia bukan termasuk fungsi. Oke, berarti sudah paham ya, yang mana fungsi, yang mana bukan fungsi. Ibu harap kalian sudah paham.
Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan terakhir kita, yaitu bentuk penyajian dari fungsi itu sendiri. Nah, bentuk penyajian dari fungsi itu nanti terbagi 5. Yang pertama itu adalah himpunan pasangan berurutan, yang kedua diagram panah, yang ketiga itu dengan persamaan fungsi, dan yang keempat itu dengan tabel, yang terakhir itu adalah dengan grafik. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Misalkan ada suatu permasalahan kan? Misalkan fungsi f memetakan dari himpunan P. Himpunan P anggotanya nanti di sini Ibu tulis 1 2 3 4 5 ke himpunan Q yang anggotanya nanti di sini itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, seperti itu. Relasi yang didefinisikan di sini itu adalah setengah kali dari. Ya, hubungannya nanti di sini harus setengah kali dari himpunan P ke himpunan si Q. Bisa paham kira-kira? Oke, coba kamu perhatikan di sini. Yang pertama tadi Ibu bilang apa? Bentuk penyajian fungsi, yaitu himpunan pasangan berurutan. Jadi seperti ini. Jadi langsung Ibu jelaskan. Di sini udah ada nanti gambarnya Ibu bikin. Berarti si F itu sama dengan himpunannya adalah 1 dipasangkan ke 2. Kenapa, Bu? Ya iya, karena relasinya tadi apa? Setengah kali dari. Benar nggak 1 setengah kali dari 2? Ya benar, makanya 1 harus dipasangkan ke 2, gitu. Kalau 2, Bu, ya 2 dipasangkan ke 4 dong. Benar nggak 2 setengah kali dari 4? Ya benar, seperti itu ya. Jadi 1 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 4, 3 dipasangkan ke berapa? Ke 6, ya. 4 dipasangkan ke 8, dan 5 dipasangkan ke 10. Bisa paham? Oke, nah sekarang kita lanjut ke bentuk penyajian fungsi yang kedua, yaitu diagram panah. Nah, diagram panah sebenarnya ya udah dari tadi menjelaskan ya. Di sini tuh ada gambarnya, Nakku. Sudah ada gambarnya ya. Coba sekarang kamu perhatikan. Berarti tadi kita punya himpunan P. Himpunan P tadi 1 2 3 4 5. Kemudian himpunan Q kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kalau dari himpunan pasangan berurutan sudah kita peroleh sebenarnya hasilnya. Ya, kayak mana Bu hasilnya? 1 kamu pasangkan ke 2, 2 kamu pasangkan lagi ke 4, 3 kamu pasangkan lagi ke 6, 4 kamu pasangkan lagi ke 8, dan 5 kamu pasangkan ke 10. Seperti itu, ya. Kan udah sama aja hasilnya sebenarnya, cuman dia penyajian yang berbeda. Yang pertama tadi himpunan pasangan berurutan, yang kedua diagram panah. Oke, nah sekarang kita lanjut ke penyajian ketiga, yaitu dengan persamaan fungsi. Oke, kalau dengan persamaan fungsi ini, Nakku, coba kamu fokus ya. Oke, berarti kita udah punya. Nah, di sini udah dijelaskan juga. Ada angka 1 2 2 4 3 6. Kemudian angka berapa? 4 8 dan 5 10. Nah, kalau Ibu anggap yang hasilnya di sana Ibu hapus dulu semua. Dari mana datangnya 2 4 6 8 10-nya? Coba kamu perhatikan di sebelah sana dijelaskan ya. 1 koma, berarti di sini harus dikalikan dengan 2 kali 1. Benar nggak nanti hasilnya 1,2? Ya benar. Kemudian 2 koma 2 kali 2. Benar nggak 2 kali 2 itu hasilnya juga 4? Ya benar, kan hasilnya tadi harus 2,4. Seperti itu ya. Di bawahnya lagi 3,2 kali 3. Ya jadinya 2,6. Benar. Kemudian 4,2 kali 4, dan hasilnya 2,8. Yang di bawahnya lagi kalau kamu perhatikan 5,2 kali 5. Nah, bisa paham kira-kira? Bisa ya? Nah, sekarang kamu anggap si P itu adalah si X. Bisa ya? Si P itu adalah si X. Kemudian si Q itu kamu anggap si Y. Berarti boleh nggak Ibu bikin kayak gini? Nah, di situ udah buat pakai sebenarnya. Hasil akhirnya nanti siapa di sana? Y ataupun Fx. Fx sama dengan siapa? 2x gitu nanti hasil akhirnya ya. Nih, bisa paham ya, ya? Fx sama dengan 2x. Seperti itu dia kalau dengan persamaan fungsi. Dia harus dalam bentuk persamaan. Bentuk persamaan tadi apa langsung dapat? Fx sama dengan 2x. Nah, sekarang kita lanjut ke penyajian fungsi yang keempat, yaitu dengan tabel. Nah, dengan tabel ini gampang sekali, Nakku. Coba kamu perhatikan, di sini juga udah Ibu sediakan gambarnya biar kamu lebih bisa memahaminya. Ada X, ada Fx. Nah, kalau X1
berarti fx-nya harus berapa dong? 2. Untuk x-nya 2, fx-nya berapa? 4. Untuk x-nya 3, fx-nya harus 6. Untuk x-nya 4, fx-nya harus 8. Dan untuk x-nya 5, fx-nya harus 10. Seperti itu aja. Bisa paham kira-kira? Bisa ya? Ini kan sebenarnya bentuk penyajiannya aja. Gitu, bentuk penyajian fungsi. Jadi kamu udah paham himpunan pasangan berurutan, diagram panah, kemudian dengan persamaan fungsi, baru dengan tabel, yang terakhir dengan grafik. Nah, di sini sudah ada lagi. Ibu buat gambarnya. Gambar apa, Bu? Ya dengan grafik itu. Nah, di sini Ibu sediakan yang namanya koordinat kartesius. Gitu ya. Ibu sediakan yang namanya koordinat kartesius. Di gambar yang udah Ibu sediakan ini, aku terlihat sekali di sana ada sebuah garis. Garis itu kita namai yaitu garis fx sama dengan 2x. Fx sama dengan 2x itu udah paham dari mana ya? Kita tadi udah menyajikannya dengan persamaan fungsi. Oke, coba kamu perhatikan di sana kita punya titik koordinat yang paling menonjol. Nah, titik koordinat yang paling menonjol itu adalah kalau kamu lihat 1,2. Ya benar lah, tadi kan satu pasangannya 2. 1 setengah kali dari 2. Ya benar, karena relasinya tadi itu adalah setengah kali gitu ya. Kemudian untuk yang koordinat selanjutnya yaitu 2,4. Benar ya? 2,4. Kenapa benar, Bu? Ya benar lah. 2 setengah kali dari 4. Nah, ginilah bentuk penyajian dengan grafik. Jadi Ibu paham? Ibu anggap kalian semuanya sudah paham gitu. Jadi sekarang tugas Ibu hanya menyimpulkan kembali gitu. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Ya, kesimpulannya yang pertama itu adalah fungsi adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Syarat suatu fungsi boleh dikatakan nanti dia syarat suatu fungsi itu adalah ketika anggota domain memiliki satu pasangan. Ingat ya, anggota domain di sini tidak boleh selingkuh. Dia harus hanya memiliki satu pasangan. Kemudian kesimpulan terakhir itu apa? Kesimpulan terakhir itu adalah 5 bentuk penyajian fungsi. Yang pertama tadi adalah himpunan pasangan berurutan, yang kedua dengan diagram panah, yang ketiga dengan persamaan fungsi, yang keempat dengan apa tadi? Dengan tabel, dan yang kelima dengan grafik. Oke, demikian saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada Ibu salah kata, Ibu minta maaf. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya, anak Ibu.